Selamat berjumpa dengan kami saiflash.com. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara men-setting soal agar soal tersebut dapat dikerjakan oleh siswa-siswa kita. Pastikan bahwa kita masuk, Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi ini dengan akun guru ataupun dengan akun admin. Nah, setelah masuk semacam ini, kita tinggal memilih kelas yang akan kita masukkan soal tersebut. Misalnya kita menginginkan di kelas 11 IPA, ini bisa kita klik di sini atau klik di sini karena ini resennya atau urut-urutannya. Nah, kita misalnya di sini aja, kita klik. Nah, di sini ada beberapa soal yang pernah diujikan, yaitu di sini tulisannya belajar di rumah tanggal 30 Maret. Di bawahnya belajar rumah tanggal 31 Maret. Nah, kita menginginkan kembali, jadi ini sebagai judul utama. Ya, misalnya judul utama itu ulangan harian ke-1, ulangan harian kedua, tugas di rumah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah judul utama ini, di sini ada beberapa macam tugasnya. Nah, ini tugasnya ini bisa nanti kita berbentuk link, bisa juga berbentuk buku, bisa juga berbentuk kuis, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasukkan kuis. Nah, kuis yang sudah dimasukkan ini kita ambil yang kemarin kita upload pada tutorial sebelumnya yang kita upload menggunakan ExamView. Nah, berarti soal tersebut sudah masuk ke dalam bank yang ada di sini, ya, bank soal. Nah, sekarang bagaimana caranya? Langkahnya yang pertama kita klik di sini, ini ada turn off, ini kita gulung ke atas. Di sini ada turn editing on, berarti kita klik di sini. Nah, setelah kita klik di situ, di sini semuanya muncul seperti ada pensilnya. Nah, ini artinya apa? Ini bisa kita edit. Nah, berarti sekarang kita karena menginginkan yang baru, berarti kita klik di sini. Ini ada add activity or research. Ya, kita klik di sini. Berarti maaf. Nah, kita klik topiknya dulu aja. Topik itu judulnya semacam ini, topiknya. Kita klik topiknya dulu. Nah, ini satu nggak apa-apa, kita karena hanya akan membuat satu, berarti satu aja. Kalau ingin membuat dua ya kita kasih dua. Nah, ini secara otomatis urut karena satu itu yang atas tadi yang belajar di rumah tanggal 30 Maret. Yang berikutnya di sini tanggal 31 Maret. Nah, berarti di sini langsung yang ketiga. Nah, cara merubahnya kita klik gambar pensil ini, kita klik. Nah, di sini langsung ada seperti kotak. Nah, kita klik juga di sini. Kemudian kita tinggal menuliskan, misalnya kita membuat lagi belajar di rumah tanggal, misalnya tanggal 5 ya, April, tanggal 6 ini, tanggal 6 April 2020. Nah, kita enter ya. Jangan dipindah tapi di enter. Kalau dipindah ini nanti hurufnya hilang, tapi kalau kita enter ini nanti hurufnya akan tertinggal. Nah, ini boleh juga, bukan tidak harus tulisannya judulnya belajar di rumah, boleh juga kita misalnya ulangan harian 1 gitu. Ulangan harian 1. Boleh seperti itu. Terus kita enter. Ingat di enter ya, bukan dipindah tapi di enter. Bisa seperti ini, atau ulangan tengah semester, atau ulangan akhir semester, dan lain sebagainya. Di sini bisa kita tuliskan. Nah, ini saya ngambil ini aja, ulangan harian 1. Nah, kemudian setelah kita buat semacam ini, kita di bawahnya
membuat seperti ini nantinya, atau apa yang akan kita tugaskan. Kalau ini hanya judul saja, ini hanya judul saja. Kalau yang ini apa yang kita tugaskan, entah membaca materi atau absen atau kuis dan lain sebagainya. Caranya kita klik di sini, yaitu add a activity or resource. Kita klik. Nah, di sini banyak sekali, kita ingin yang mana. Ya. Misalnya ingin membuat forum, ingin kuis, survei, ini ada survei, ada share buku, file, folder dan lain sebagainya. Sampai ke sini ya, sampai URL atau alamat dari internet. Nah, sekarang kita ambil yang satu aja, ini yang kuis yang biasa kita pakai untuk ujian dan lain sebagainya. Membuat soal pilihan ganda itu biasanya disebut sebagai kuis. Nah, ini kuis yang kita klik, kemudian kita setelah kita klik ini ada di button ini ada item-itemnya kecil, kalau yang lainnya nggak ada. Kemudian kita klik add. Nah, setelah ini terbuka, maka di sini apa yang akan kita tugaskan? Ya. Misalnya di sini kita memakai fisika bab 1. Ya. Fisika bab 1 misalnya gitu, atau misalnya KD 1 ya, fisika KD 1 titik 2 misalnya gitu. Timing itu artinya waktu yang akan kita berikan. Nah, ini keterangan, kalau mau memberikan keterangan, misalnya petunjuk cara mengerjakan dan lain sebagainya, ini di sini. Nah, sekarang kita tidak mengisi ini saya abaikan saja. Kita centang langsung di sini, enablekan. Berarti nanti biar ininya bisa dirubah. Nah, kuis ini akan dibuka kapan? Ini artinya tanggalnya, ini bulannya, ini tahun, yang ini duanya ini jam ya. Ini jamnya, ini menitnya. Jadi misalnya kita ingin menguji besok pagi, yaitu tanggal 6, berarti tanggal 6 April 2020, pukul berapa di sini bukanya? Kita buka pukul 7.00 misalnya. Ya, 7 ini 00. Berarti ini open the quiz, yaitu membuka atau dibuka kuis ini dibuka jam berapa? Jam 7 pagi, besok pagi. Nah, close quiz itu artinya ditutup jam berapa? Ini saya pengennya nutupnya besok juga, masih tetap sama. Jamnya jam berapa? Di sini saya pengen misalnya sampai sore, berarti pukul 18 misalnya, ini 00 gitu. Ini sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian di bawahnya ini ada time limit. Time limit itu artinya waktu mengerjakan satu soal itu dikerjakan berapa lama. Jadi kalau misalnya ini kan sampai sore nih, ya, dari jam 7 sampai 18. Nah, tetapi dia mau mengerjakan jam berapa? Misalnya jam 10. Dari mulai jam 10 itu kalau 90 menit berarti jam berapa selesainya? Jam 10 berarti jam 11. Jam 11 ditambah setengah lagi gitu. Ya. Nah, begitu pula seterusnya, ini seperti itu. Kemudian di sini ada grade. Grade kita klik. Nah, grade ini ada angkanya. Kalau attempt load ini artinya ini dapat dikerjakan berapa kali. Ya. Kalau misalnya mau dapat dikerjakan 2 kali, ya kita tinggal milih aja di sini, kita klik, berarti 2 kali atau 3 kali dan lain sebagainya. Jadi siswa itu dapat membuka ini berapa kali. Kalau untuk latihan di rumah semakin banyak kan semakin bagus. Ya, tapi kalau ulangan ya cukup 1 saja. Nah, sekarang kita lihat setelah ini saya milihnya 1 saja. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa pilihan lagi. Nanti bisa dicoba-coba, tapi ini yang sering saya setting hanya di sini. Ini ada the etap dan seterusnya ya. Kalau ini nantinya artinya pembahasannya, di jawabannya itu biar kelihatan jawaban yang mana yang dikerjakan. Kalau max ini nanti setelah selesai, ini kalau kita centangin semua sampai sini ya, setelah selesai ujian gitu, setelah selesai dilakukan ujian itu
Kalau ini dicentang tiga-tiganya, maka nanti nilainya akan muncul setelah mereka mengerjakan. Tapi kalau misalnya pengennya kita tidak muncul, jadi nanti kita yang ngasih tahu, berarti ininya centangannya kita hilangkan. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini kita bikin aja seperti ini karena untuk belajar siswa, jadi artinya tidak kita sembunyikan nilainya, tapi nanti akan kita kasihkan. Kemudian yang atasnya ini ada annotated, ini pembahasannya tadi kuncinya ya, sama sampai sini. Nah, ini boleh ditaruh, boleh juga enggak. Kalau ya nanti biasanya untuk contekan mereka kalau kita enggak punya bank soal yang banyak. Kalau bank soalnya minim, ini mendingan yang diklik hanya di max saja. Ini max, max sama max. Jadi nanti siswanya tidak untuk contekan karena udah ngerti jawabannya. Kita lanjut. Berarti setelah kita setting semacam ini selesai, jadi ada waktu kuisnya, time limitnya, kemudian dapat dikerjakan berapa kali, kemudian yang akan diambil yang mana, gitu. Nah, kita lihat di kuisnya juga. Kalau misalnya ini ada 2 kali gitu, di bawahnya langsung muncul. Ini artinya nanti ketika 2 kali yang mau diambil nilai yang mana. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu high grade. High grade itu berarti nilai tertinggi yang akan diambil. Di bawahnya ada average grade. Itu artinya rata-rata ulangannya itu berapa. Seandainya kita melakukan 2 kali berarti rata-ratanya berapa. Rata-rata. First attempt berarti artinya yang pertama kita kerjakan itu nilainya berapa. Kalau last attempt itu artinya adalah yang paling terakhir kita kerjakan nilainya berapa, nah, itu yang dimunculkan. Nah, kita pakai high grade aja. Nah, high grade kalau 1 tidak muncul, tapi kalau 2 ini akan muncul. Nah, kita ambil aja misalnya high grade, jadi bisa dikerjakan 2 kali dan yang akan diambil nilainya adalah nilai yang tertinggi. Baik, terus ini nilainya nanti juga muncul. Jadi kita sudah selesai settingannya, kita save and return to course. Nah, seperti itu. Untuk memasukkan soal ke sini nanti pada tutorial berikutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat dan jika ada yang akan ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Jika akan memberikan pertanyaan silahkan di komen di bawah, dan jika akan lebih lengkap tutorialnya silahkan kunjungi di website kami www.saiflash.com. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.